Jadi berkaitan dengan kasus DWP ataupun Jakarta Warehouse Project yang kemarin itu beritanya sempat booming banget di Indonesia maupun di Malaysia. Alhasil sampai sekarang ini, berita tersebut ini masih digoreng oleh netizen dan juga kreator dari Maledes. Selain itu ditambah lagi dengan adanya kejadian yang diduga pelecehan dilakukan oleh remaja dari Bandung ke turis asing dari Singapura. Makin digoreng. Sebenarnya saya sendiri tidak ingin berkomentar ataupun memberikan reaksi berkaitan dengan kejadian ini. Karena memang yang dilakukan oleh oknum memeras penonton dari Malaysia, ini memang tidak bisa dibenarkan. Tapi saya melihat banyaknya hate comment, bukan hanya menjelekkan nama Indonesia. Mereka mempengaruhi ke orang-orang untuk membatalkan jika ingin berkunjung ke Indonesia ataupun berwisata ke Indonesia. Tentunya hal tersebut sangat disayangkan ya. Karena selain merugikan nama baik Indonesia, tentunya juga merugikan pariwisata Indonesia. Karena di dalam sebuah pariwisata kan ada juga yang namanya UMKM, terus juga para pedagang. Itu kan tentunya akan berdampak kepada pelaku usaha ataupun pekerja di tempat-tempat pariwisata di daerah tersebut. Nah, itu tentunya hal yang tidak kita inginkan. Selain ada sisi positif di tempat wisata, di negara-negara manapun, di belahan dunia manapun, pasti ada yang namanya sisi negatifnya. Pasti itu. Tidak ada yang sempurna. Di Malaysia juga banyak kok scamming ataupun penipuan. Dan itu terjadi di beberapa tempat di Malaysia. Jadi video ini saya buat bukan untuk menjelekkan sebuah negara, tapi lebih ke memberikan counter ataupun memberikan pemahaman bahwasanya di belahan dunia manapun tidak ada yang perfect. Pasti ada sisi negatifnya. Kita sebagai wisatawan lebih berhati-hati. Karena pelaku kejahatan tentunya itu juga karena ada kesempatan. Jika tidak ada kesempatan, pasti untuk pelaku kejahatan itu akan berpikir berkali-kali lipat untuk melakukan aksinya. Langsung aja kita lihat videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Did we just get scammed in Malaysia? Locals, let us know. You can't be surprised just because you know we're from England. That's not how it works. No. I think about the lasting impression that leaves on tourists. Dar got a haircut. The board outside said starting at 19 ringgit. I'm from Philippines. Philippines. Yeah. Your girlfriend? Philippines? No. Yeah, she looks Filipino, doesn't she? No, she's from England. England. And you born Yeah. in Philippines? Yeah. But I live. You are from England? Yeah. Oh, okay. Yeah. Now you live in England? Yeah. Better, brother. Yeah. You live here is very hard. Yeah. Living there is hard. He then said the price was 120 ringgit. 120 ringgit is too much. Just ask the locals. They said that's not how much it should be. He said it's 50 ringgit. Expensive. Brother, local people, they have their hairdresser. They don't have the we don't have This tax, is we don't have anything. But you can't base the price just because you know we're from England. That's not how it works. No. This is local people, we don't have tax, we don't have rental, we don't have anything. Oh, so for foreigner it's expensive. No. Local people can't keep, but not here. You understand? 50 ringgit, yeah? No. Under 50 here. I'm not paying 120 for. You understand? Okay, 70 ringgit then. No, you live there. Alright, so he tried to charge us 120 ringgit. And that's like about 20 quid. That's more than how much I pay in the UK. I was trying to say that it's only 50 for locals because they don't have much money. Now, fair enough if you're going to add a little bit more, but he's like well over doubled the price, and it's not fair for them just to assume just because we've come from abroad that means that we're made of money and it's okay to charge us that much. Just by the way, it doesn't speak for the whole of Malaysia. It's the first time it's ever happened to us. First time in But Malaysia. the local even said to us, no, you shouldn't be paying more than 50 even in this area. Yeah. Gives people a bad impression because now just that one thing that he's done there has ruined our day now. And imagine if it was our first time here, we weren't regular We wouldn't travellers, maybe we wouldn't want to come back. Luckily we've seen good sides of the country and we do like it here, but you've got to think about the lasting impression that leaves on.
I just got scammed at the barbershop. I'm in Malaysia and I went to a place in Subang for a haircut. Saw the reviews, they seemed good. I walk in, it was empty. I'm like, okay, this place looks nice, so it should be fine. The guy sits me down and proceeds to cut my hair. I asked for a wash, haircut, and beard trim, which is supposed to be 50 ringgit. And I'm like, fine, that sounds good. I sit down, we start talking. He finds out that I live in America. I find out he's from Syria. Things were good. And after the haircut, we were gonna go wash my hair. He asked me if I had time. Then he sits me down and starts putting stuff on my head. He says he's gonna help exfoliate my scalp. I was like, oh, cool. Once that was done, he then starts to put stuff on my face. And I thought to myself, wow, this place has excellent customer service. I got a facial and a hair treatment of sort. At this point, I feel like I know what you're thinking. You should have asked, David. Well, I didn't know. So after all that, he washes my hair, takes me to the front. At the cashier, he was like, I'm gonna give you a 50 ringgit discount. And I thought to myself, damn, this is gonna be a cheap service. Even in my head, I was like, you know what, even if it's 100, 150, I don't mind. It was 215 ringgit. I mean, like, why was he not just upfront about it? Just tell me, hey, these are additional services that I'm gonna charge you for. Let me make that decision. I just thought that was so deceptive on his part. Would you have said something? That little passive aggressive shit, bro, that they be on when you're not doing nothing, bro. That's one thing I don't like about here, the passive aggressiveness, bro. But for the most part, cool ass city. People were cool, you feel me? I didn't interact with most of them, you feel me? Because a lot of people are not open here, they don't want to interact. And I was watching a racism video on YouTube, and they said, like, as an African kid in school or trying to get housing, bro, yeah, they don't fuck with blacks. Like, they look at you like you're not human or something like that, and they just try to, like, gang up on you to outcast you. It's weird. I don't know why everybody wants to gang up on black people when they go somewhere. Gang up on black people everywhere, bro. I don't understand it, but it is what it is. We don't have to be in these places at all. You feel me? So when we go there, we gotta just observe, deal with it, and learn from it. You know? Polisi Malaysia dan istri siksa habis WNI hingga alami 62 luka di badan. Pengadilan Negeri Klang, Malaysia menjatuhkan hukuman berat kepada seorang polisi bernama S. Vijayan Rao dan istrinya Karinashini Naidu atas kasus perdagangan manusia. Keduanya terbukti mengeksploitasi seorang pekerja rumah tangga wanita asal Indonesia hingga korban mengalami 62 luka di tubuhnya. Dikutip dari media lokal Malaysia, Hakim Zulkarnain Hasan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara untuk Vijayan dan 10 tahun untuk Karinashini. Selain itu, mereka diwajibkan membayar kompensasi Rp80.000 atau sekitar 260 juta rupiah kepada korban. Jika gagal membayar hukuman, mereka akan bertambah 6 bulan. Dalam putusannya, Hakim Zulkarnain menggambarkan penderitaan korban sebagai neraka selama 3 tahun. Korban mengalami luka-luka serius di kepala, leher, dada, punggung, tangan, dan perut. Laporan forensik dari Rumah Sakit Kuala Lumpur menunjukkan ada total 20 luka baru dan 42 bekas luka di tubuh korban. Jelas bahwa dia berada di neraka selama 3 tahun di negara ini. Seorang pembantu bukanlah boneka, juga bukan barang murahan. Dia punya perasaan, darah mengalir di nadinya dan jantungnya berdetak, ujar Hakim seperti diberitakan bernama. Hakim juga menekankan bahwa kejahatan ini telah mencoreng citra institusi kepolisian. Melakukan kejahatan perdagangan manusia di rumah seorang polisi sangat bertentangan dengan nilai dan tanggung jawab yang melekat pada seragam resmi itu, tegasnya. Pasangan tersebut dituduh melakukan kekerasan dan eksploitasi kerja paksa terhadap korban. Vijayan juga dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp25.000 atau sekitar 81 juta rupiah karena mempekerjakan korban tanpa izin. Sedangkan Karinashini mendapat tambahan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp5.000 atau sekitar 16 juta rupiah atas tindak kekerasan berat terhadap korban. Tentunya video-video tadi adalah salah satu contoh ya. Masih banyak banget video-video yang serupa. Karena memang sejatinya di semua negara di seluruh dunia ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada yang namanya hal-hal seperti ini, baik itu penipuan, kekerasan, terus juga pelecehan. Itu pasti ada di negara-negara di seluruh dunia. Tentunya hal seperti ini tidak layak ataupun tidak relevan jika tempat wisata Indonesia ataupun kota-kota di Indonesia dikategorikan untuk tempat yang tidak aman ataupun tidak layak dikunjungi. Karena banyak banget ya untuk wisatawan dari Malaysia yang datang ke Bali, kemudian juga ke Bandung, ke Jakarta. Banyak dari mereka yang puas melihat pemandangan yang ada di Bali, melihat keindahan yang ada di Bandung. Tentunya juga untuk udaranya sejuk di Bandung.
dan juga wisata kuliner ke Jakarta, ke Jogja, dan mereka merasa puas. Tidak ada kejadian hal yang seperti ini, karena memang kejadian seperti ini, pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum, karena memang ada kesempatan. Nah, kedepannya jika ada penyelenggaraan kegiatan seperti ini, untuk panitia lebih ketat lagi, dan tentunya untuk keamanan ataupun pihak dari kepolisian, supaya hal-hal seperti ini tuh tidak terjadi lagi. 1, 2, 3, go. Bundaran HI, Jakarta. Stasiun Kereta Cepat Jakarta. Stasiun Padalarang. Stasiun Bandung. Masjid Raya Bandung. Rainbow Flat Lembang. Orchid Forest Cikole. Stasiun Kiara Condong. Stasiun Pasar Senen. Trip Jakarta Bandung is done. Dapat layanan VVIP bila naik panoramic train daripada Bandung to Jakarta and dapat tengok view cantik sangat macam ni. Ada yang tanya, train whoosh atau train panoramic tu better? For me, I tak boleh pilih sebab dua-dua best and better. Jom I bawa korang naik panoramic train. So basically, kita akan naik dekat Bandung Station. Lepas tu boleh claim tiket and juga masuk dekat entrance ni. Lepas tu turun bawah and korang akan terus nampak panoramic train ni. View ni gelap lagi sebab time ni I punya train pukul 6 pagi ya. Lepas masuk train nanti dah akan beg kita and letak tagging bag. Bila dah duduk tu, makanan pun sampai. Makanan minuman semua dah included dekat dalam tiket train kita tadi. Dapat air manis, air mineral, lepas tu nasi goreng, air panas pun ada tau. Semua included. Yang bestnya kerusi dalam train ni boleh pusing tau. So sambil makan sambil tengok view. Panggil je staff dia, nanti staff dia yang akan tolong buatkan. Harga tiket ni RM400,000 bersamaan dengan RM120. I beli dekat apps tiket.com. Nak beli dekat apps Access by Kai pun boleh juga. Untuk panoramic train ni ada 2 perjalanan je sehari. Ada 1 coach and 40 seat sahaja. So kena cepat and beli awal-awal dekat apps. Sebab kalau tak nanti habis. Panoramic train ni kita akan naik dekat stesen Bandung dan turun dekat stesen Gambir Jakarta. Okay, bye. Mercu tanda Indonesia yang baru, Istana Garuda. Kami datang ni betul-betul waktu tengah hari. Kami sarankan untuk datang mungkin sedikit petang sebab keadaan cuaca tu memang sangat-sangat panas waktu tengah hari macam ni. Dan kalau datang pun bawa air secukupnya, bawa payung supaya lebih selesa. Ibu Kota Nusantara ni telah digunakan sebagai acara rasmi untuk ulang tahun Republik Indonesia pada 17 Ogos yang lalu. Impresif bagaimana karyawan-karyawan dekat sini memang respect lah membangunkan kota yang besar dan juga marvelous macam ni dalam masa yang sangat-sangat singkat. Big respect to everyone yang secara langsung dan tidak langsung menjayakan satu ibu kota yang baru ni. Tetapi ada sesuatu yang menunggu kami pada episod yang seterusnya. Apa tu? Jom kita nantikan. Ini baru dunia tapi dah nampak indah kan? Macam manalah syurga nanti. Tempat ni 3 jam je dari Malaysia. Mari kita pergi ke Nusa Penida, Indonesia. Kita orang pergi ni bulan 7. Alhamdulillah cuaca elok. Jadi airnya nampak jernih. Tapi airnya kita boleh tengok dan ambil gambar je. Sebab kat sini tak boleh mandi. Tinggi sangat. Jalan depan tu sikit ada Angel Billabong. Patutlah ramai orang yang honeymoon pergi sini. Sebab sini memang cantik. Cumanya jalan nak ke sini agak mencabar. Bila naik kereta jalan berliku-liku. Lepas tu kita orang makan sebelum ke Kelingking Beach. Dekat sini cantik dan boleh mandi. Tapi nak mandi tu kena turun bawah sikit. Korang nampak tak dekat sana tu, depan tu bawah sikit ada jalan untuk menuju ke bawah. Kalau stay lama kat sini bolehlah turun kat bawah tu sebab penat juga. Dalam Nusa Penida ni ada juga Crystal Bay. Tapi videonya tak boleh banyak-banyak sebab sini banyak sensor. Lepas jalan-jalan kita orang pergi ke tempat jetty tu. Sementara tunggu bot tu kita orang tengok air dia. Punyalah jernih sampai nampak dekat bawah-bawah tu. Sampai ke daratan kita orang lapar, dapatlah merasa warung macam dalam cerita sinetron. Best kan? InsyaAllah korang pun ada rezeki datang sini juga nanti. Hai guys, so hari ni saya nak ajar tempat menarik mana lagi yang korang boleh lawat kalau dah alang-alang datang Bromo ni. Karena keindahan alam di Jawa Timur ini emang gak main-main ya. Sangat cantik. So korang kena ambil flight dari KL ke Surabaya. And untuk hari pertama, aku suggest korang pergi air terjun Tumpak Sewu di Kabupaten Lumajang. Tinggi weh, 120 meter. And orang gelarkan ni sebagai Niagara Falls Indonesia. Cantik kan? Tapi ni dari atas. Jom kita turun bawah and tengok view dekat bawah macam mana. Dah macam dunia hayalan, dunia impian tau tak? Sebab view dia, ya Allah, cantik sangat. Korang kena datang sendiri and tengok depan-depan. Cantik oi. By the way, ni lah local tour guide kita yang tengah pegang banner Razi Rafiq Explorer tu. Pak Dali punya layanan memang mantap.
Next, untuk hari kedua korang boleh pergi ke Bondowoso untuk tengok kawah Ijen. Yang paling menarik dekat sini dia punya blue fire tu. Ada 2 je dekat dalam dunia ni. Satu dekat Iceland, satu lagi dekat Indonesia. Tapi buat masa sekarang kawah Ijen ni ditutup karena akan naikkan status vulkanik menjadi level 2 atau waspada. So andai katalah nanti kalau korang pergi and still tutup, korang boleh pergi ke kawah Wurung. Dekat je dengan kawah Ijen tu. Kawah Wurung bermaksud kawah tak jadi. Sebab bukit dia berbentuk ceruk seperti kawah, tapi tak ada kawah dalam dia. Ni lawa kalau korang nak ambil gambar. And hari yang sama juga korang boleh pergi ke Belawan Waterfall. Yang bestnya kat sini tak ramai orang, so tak kisahlah nak ambil gambar berapa lama pun. Okay, now untuk Bromo. Harus dari jam 12 malam ya, kalau enggak macet. Kita akan ke Penanjakan Hill, betul tak? Penanjakan Bromo. Penanjakan Jadi memang guys ya, tidak dapat dipungkiri, untuk wisatawan asing terbanyak berkunjung ke Indonesia di tahun 2024 itu nomor 1 memang Malaysia, 188.000 orang, kemudian disusul Australia 153.000 orang. Tidak semuanya memang ya orang Malaysia tidak baik ke negara kita. Masih ada banyak orang Malaysia yang baik ke negara kita ataupun ke warga negara Indonesia. Tidak semuanya jahat lah. Yang biasa menyiksa TKI, yang biasa menghina negara kita, klaim budaya kita. Masih banyak juga warga negara Malaysia itu yang baik. Jadi itulah yang harus kita respect. Nah, gimana nih tanggapannya netizen berkaitan dengan ternyata di Malaysia itu juga banyak kasus penipuan ataupun scamming. Dan selain itu untuk Malaysia juga banyak ya dikeluhkan oleh para turis asing yang berwisata ke sana. Di sana banyak terjadi kasus-kasus rasisme. Oke, jangan lupa komen baku hantam dan cerot di kolom komentar. Oke, jangan lupa komen baku hantam dan cerot di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share kat Punpun Samuaya.